mengenai tadi Yohanes pasal 17 ayat 3 itu kan dianggap syahadat itu. Iya, itu kan utusan Allah, Pak. Iya. Kebanyakan orang berpikir begini. Kan Allah Bapa tuh yang ngutus Yesus. Mereka membuat kesan seolah-olah Yesus itu suruhannya Allah Bapa. Kan nggak bisa Yesus ngutus Allah Bapa, kan gitu. Jadi kesannya seolah-olah derajatnya lebih rendah daripada Allah Bapa karena utusan itu, kata utusan. Yesus adalah Allah. Dan itu setara. Jadi di dalam Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini setara. Itu hakikatnya Allah. Ya, sifat Allah melekat pada masing-masing pribadi. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tadi Alkitab kan menyebutnya seperti itu. Malam hari ini podcast kebenaran sudah memasuki episode yang ke-16. Ya. Seperti biasa saya ditemani oleh sahabat setia saya. Malam Pak Yus. Malam hari. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, terima kasih. Dan juga Pak Kurnia, Gembala Jemaat GBI Kebenaran sebagai narasumber utama kita malam hari ini. Apa kabar Pak Kurnia? Baik, Selamat malam. Selamat Kita malam. tetap semangat untuk melaksanakan acara podcast malam hari ini. Masih tentang doktrin Alkitab ya Pak? Ya. Jadi kita membahas pertanyaan yang temanya menyangkut tentang Alkitab. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya meminta Pak Yusius untuk buka acara dalam doa. Ya. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kembali kami akan memulai acara podcast kebenaran, di mana acara ini adalah acara yang mewartakan kebenaran firman. Biarlah orang yang setia mendengar acara ini dapat menangkap kebenaran firman, dapat mengerti cara bagaimana diselamatkannya Tuhan, dan dapat menangkap bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, sehingga mereka boleh menangkap kebenaran firman-Mu dan dapat diselamatkannya Tuhan. Karena keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, seperti yang Anda pernah lihat di episode sebelumnya, episode 15, kemarin kami sudah membahas atau membicarakan tentang apakah Allahnya atau Tuhannya orang Kristen itu sama dengan Allahnya atau Tuhannya kepercayaan Judaisme. Ya. Dan ternyata memang berbeda. Sekarang ini kita akan membahas satu perkara yang sebenarnya tidak kalah menarik ya, Pak Kurnia. Kenapa saya bilang? Karena memang kita menyaksikan ada satu video yang lagi-lagi diupload oleh Donditan, tetapi kali ini bukan lewat channel Donditan. Dia masuk ke acara podcastnya yang diadakan oleh Ari Untung kalau tidak salah. Dan kebetulan mereka lagi-lagi mengupas tentang Alkitab. Ingat saudara, kami tidak bermaksud untuk menyerang pihak manapun juga, atau tidak bermaksud untuk menyinggung keyakinan orang. Tetapi saat iman kekristenan dipertanyakan, maka kami sebagai orang Kristen wajib mempertahankan iman. Dan dengan lemah lembut tentunya. Kami berharap lewat obrolan kami malam ini bisa menambah pengetahuan Anda, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda belum bisa jawab, lewat menonton video ini, Anda bisa mengerti kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Pak Kurnia, ada satu pertanyaan statement yang kira-kira begini. Sebenarnya masih menyinggung soal Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Jadi Donditan banyak membeberkan ciri-ciri yang sekiranya menurut dia atau menurut beliau itu cocok. Jadi mereka bisa berpendapat bahwa Yesus itu adalah Isa loh, gitu. Kenapa Isa? Selain nama orang tuanya sama, kan gitu. Kedua, dia itu juga ternyata bukan Tuhan. Masalahnya adalah kalau yang dibukakan itu adalah kitab yang menjadi dasar keyakinannya saudara Donditan, kita pikir ini nggak jadi masalah, karena kita nggak ada urusan soal itu.
tetapi dia buka ayat dari satu ayat Alkitab loh Pak. Coba kita buka di Yohanes 17 ayat 3. Bagi saya ini sangat menarik sekali karena menurut Donditan, lagi-lagi menurut Donditan dalam channelnya Ari Untung, bahwa Yesus Kristus itu adalah hanya utusan atau nabi. Saya bacakan ayatnya ya Pak. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Ini katanya Allah juga cuma satu, kata dia. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau menurut pemahaman Donditan bahwa Yesus ini hanyalah utusan Allah atau utusan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan itu sendiri. Justru ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Gimana kira-kira Pak Yus? Yang saya tangkap ini dari pembicaraan Donditan dengan Ari Untung ini bukan pemahamannya, malah lebih jauh lagi. Inilah syahadat katanya. Ini kalimat syahadat katanya. Oh, ini kalimat syahadat. Jadi kenapa? Ya itu tadi. Jadi kita katakan hanya Allah ada Allah satu saja, dan dan Yesus Kristus utusan gitu loh. Pemahamannya. Jadi ini syahadat ini. Nah ini saya tidak maksud juga ini syahadat untuk siapa nggak tahu. Kalau untuk syahadat Donditan juga nggak tepat ini. Iya. Donditan juga syahadat, rasulnya bukan Yesus Kristus. Iya. Mana sih? Iya. Makanya ini syahadatnya ditujukan kepada siapa kita juga nggak tahu. Iya. Sebetulnya juga podcast itu juga rancu saya katakan. Karena ini syahadat untuk siapa? Iya, Untuk kita tidak percaya kalau ini syahadat. Iya. Kalau untuk Donditan juga nggak tepat. Iya, betul. Kan lucu kan? Iya. Ini jadi polemik ya, Pak? Wah, blunder. Ini blunder ini, ya kan? Iya, betul. Sekarang kita kembalikan kepada narasumber. Iya. Bagaimana menjelaskan ini? Perlu diingatkan supaya tidak salah paham. Kami tidak bermaksud untuk menyenggol keyakinan siapapun juga. Kami hanya sekedar menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan lewat video YouTube yang ada di channelnya Ari Untung. Kebetulan waktu itu dia sedang podcast bersama dengan Saudara Donditan. Bagaimana Pak Kurnia, kira-kira Alkitab menyingkapi polemik yang seperti ini? Ya, sekalian aja sebenarnya kalau saya lihat video itu juga di ngutip selain Yohanes pasal 17 ayat 3, dia ngutip juga di Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya. Jadi Yesus berkata bahwa dia akan pergi kepada Allahku. Kan gitu. Ya. Allahku. Jadi masa Allah pergi? Berarti kan ini Yesus bukan Allah katanya. Nah, jadi dinarasikan sama di dalam video itu malah Yesus itu Punya Tuhan, punya Allah, gitu kan? Ya Tuhan punya Allah, dia bukan Tuhan sendiri, seperti itu. Jadi malah ada yang bilang agamanya seperti agamanya Donditan. Jadi kalau dinarasikan seperti itu, membaca Alkitab Yohanes pasal 17 ayat 3 dan Yohanes 20 ayat 17 itu tentu tidak tepat. Kita mempelajari Alkitab itu harus begini, harus kita beriman bahwa ini adalah firman Allah, karena tanpa iman kan tidak mungkin orang mengenal Allah kan gitu. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan kita beriman ini firman Allah, maka sebenarnya kita tinggal terima saja apa yang ada, gitu loh. Nah, sebenarnya mau yang dituju oleh mereka ini adalah dengan mengutip ayat ini, Yesus itu bukan Allah. Kan begitu. Kita di dalam kekristenan ini percaya bahwa Allah Tritunggal. Karena memang Alkitab yang mengajarkannya kan. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu memang diajarkan oleh Alkitab.
Nah, coba kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Iya. Jadi di ayat 7 itu yang memberi kesaksian di surga ada berapa? 3. 3. Gitu. 3 disebutkan nih pribadinya nih, Bapa, Firman, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, ketiganya adalah satu. Kan begitu. Nah, harus dimengerti bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Gitu. Allah yang esa. Seringkali kan orang berkata begini, Yesus itu Allah itu buatannya Paulus. Gitu. Jadi seakan Yesus Kristus Allah itu buatan Paulus, dan Rasul Paulus itu tidak pernah mengajarkan Allah itu esa gitu. Padahal Rasul Paulus juga mengajarkan Allah itu esa gitu. Ya, kita baca 1 Korintus 8 ayat 4 itu Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Allah yang esa. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa gitu. Paulus menyatakan bahwa Allah yang esa. Kalau Allah itu tidak esa, dia seorang Yudaisme kan, tadinya kan agama Yudaisme kan, pasti menentang gitu. Dia nggak mau jadi Kristen gitu kan, karena itu pasti salah gitu. Kalau bukan Allah itu esa. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa seperti itu. Jadi pribadinya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ketiganya adalah satu seperti itu. Nah, jadi kenapa kok Tritunggal bisa esa begitu? Kenapa kita percaya Tritunggal tapi esa ya? Kan ketiganya kan disebutkan memang ketiganya gitu. Kalau keduanya berarti kan bukan Tritunggal, atau keempatnya kan bukan Tritunggal. Karena disebutkan ketiganya adalah satu. Nah, menurut Pak Riko, kata apa yang pas untuk menyebut kata ketiganya adalah satu ini? Ya, Tritunggal. Ya Tritunggal lah. Atau 3 in 1 yang sama sebenarnya. 3 dalam 1. Iya. Ya esa kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah bagaimana bisa? Gitu. Ya Alkitab menyatakan kan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya kita terima itu. Ketiganya adalah satu. Harus itu ya. Harus itu Alkitab. Kalau kita bilang orang Kristen Tuhannya 3, salah. Salah. Kenapa 3 salah? Karena di dalam Allah Tritunggal ini kan tidak saling bertentangan. Gitu. Sifat keilahiannya sama. Gitu. Jadi ketiga pribadi ini sifat keilahiannya ada di dalam Bapa, ada di dalam Anak, ada di dalam Roh Kudus. Gitu. Seperti itu. Jadi bukan 3 Allah. Kalau 3 Allah kan Triteisme bisa beda kehendak. Ya. Gitu. Yang satunya jadi dewa kesuburan ya kan. Satunya jadi dewa perusahaan. Nah, kali ini enggak. Satunya pencipta, ini beda. Bisa beda. enggak begitu. Tapi maaf Pak Kurnia, ini kan contoh yang ada di perjanjian baru. Kesannya seolah-olah orang Kristen ini berbeda iman dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi di perjanjian lama dalam Tanakh nggak ada Tritunggal gitu loh. Ada nggak Pak ayat yang secara eksplisit menjelaskan keberadaan 3 pribadi Allah ini? Gini. Coba kita baca dulu ke Kejadian pasal 19 di ayat 24. Pak Riko coba baca. Ayat 24 ya Pak. Ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Ya. Nah, ini ayat 24, kemudian Tuhan Jehovah ini. Kan Jehovah kan itu nama dari Allah Israel. Oke. Kan begitu, Jehovah. Jadi kemudian
Jehovah itu menurunkan hujan belerang. Nah, Jehovah yang menurunkan hujan belerang ini adalah yang sedang bercakap-cakap dengan Abraham kan. Ini kan ceritanya mau menghukum Sodom dan Gomora, hitung-hitungan begitu, ya, tawar-menawar, begitu. Nah, Jehovah yang bersama-sama dengan Abraham ini menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Jehovah di langit. Pemahamannya begitu, Pak, ya? Gitu. Jadi ada Jehovah yang bersama-sama dengan Abraham, ada Jehovah yang ada di langit. Kan seperti itu. Ada dua Jehovah. Ada dua Jehovah. Jadi Bapa itu juga Jehovah, Firman itu juga Jehovah, Roh Kudus juga adalah Jehovah. Gitu. Ya, Allah Tritunggal ini di dalam Perjanjian Lama kan namanya Jehovah. Gitu. Nah, Allah itu roh, kan gitu. Bapa itu kan roh. Yeah. Nah, tetapi di dalam Perjanjian Lama ada Jehovah yang datang kepada Abraham kan? Melkisedek itu? Bukan, yang ini kita ceritain. Oh, yang tadi cerita ini ya. Cerita ini kalau kita coba Kejadian pasal 18 ini. Yang sedang bernegosiasi ini apa ya? Sedang bernegosiasi ini, coba dari pasal 18 ayat 2. Ayat 2. Nah, ayat 2 coba dibaca. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Iya. Jadi ini Abraham menyambut 3 tamu. Kan gitu. 2 malaikat, satunya Jehovah. Coba dibaca ayat yang ke-13 setelah memberitahu Sarah akan mengandung. Coba. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa? Yang berfirman siapa ini? Tuhan. Jehovah. Jehovah juga. Ya, karena kan lembaga Alkitab kita T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Ini kan nama Allah. Jehovah. Jadi satu malaikat tadi berkata dan Alkitab berkata berfirmanlah Jehovah. Jadi yang bercakap-cakap dengan Abraham, yang makan di jamu Abraham itu salah satunya adalah Jehovah. Jehovah yang ada bersama dengan Abraham dan juga ada Jehovah yang masih di atas kan. Gitu. Nah, Bapa yang di atas, Bapa kan roh. Gitu. Nah, yang datang ini siapa? Ini adalah Yesus Kristopani, Yesus Kristus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Coba dibaca, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, untuk Jehovah kan? Gitu. Jadi Jehovah itu berfirman, mau hamil, Sarahnya tertawa. Tuhan Jehovah bilang, adakah yang mustahil bagi Jehovah? Kan begitu. Nah, jadi kalau Allah itu roh, itu adalah yang Bapa. Yesus Kristus ini kan yang nampak. Dan itulah satu-satunya Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Betul. Makanya di Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 coba dibaca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, Allah Bapa. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya, yang menyatakan Allah kan. Gitu. Jadi anak tunggal Allah yang menyatakan Bapa. Jadi yang dilihat Jehovah, yang dilihat Abraham itu sebenarnya adalah anak tunggal Allah. Nah, banyak tokoh di dalam Perjanjian Lama yang melihat Jehovah. Musa lihat punggungnya, ya. Kan gitu. Musa lihat punggung. Jadi dan di Taman Eden itu berjalan-jalan di taman. Bukan Bapa itu, adalah anak tunggal. Yang dilihat Adam. Yang dilihat Adam. Maka ketika orang Yahudi bertanya jawab dengan Yesus Kristus, Yesus kan berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Gitu. Kaget mereka kan.
Nah, jadi di dalam perjanjian lama itu sebenarnya secara implisit kita mendapatkan ada pribadi Jehovah, paling enggak dua kan? Gitu. Dan kita tapi dapat keterangan di perjanjian baru, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Jehovah Bapa itu tidak bisa. Yang kita lihat adalah anak tunggal, Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Begitu. Nah, jadi di perjanjian lama secara implisit kan sudah ada. Nah, menjadi jelas ya kan di dalam perjanjian baru bahwa Tritunggal. Kenapa? Karena tadi ayat yang kita baca yang Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 20 ayat 17 tadi yang dikutip oleh Pak Donditan itu menyatakan bahwa Bapa itu adalah Allah. Bukannya nih Pak, saya tambahkan sedikit. Bukannya di kejadian sendiri, kejadian pasal 1 sendiri itu sudah menyatakan Tritunggal tuh Pak. Coba di mana? Di kejadian pasal 1, saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi. Jadi pada mulanya Allah ya tadi ya. Ya. Pada mulanya Allah. Elohim. Ya kan? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah. 2. Ya. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. 2. Yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Firmannya. Berfirmanlah Allah. 3. Paham ya? Di kejadian itu sudah kelihatan ini memang Allah Tritunggal. Begitu Pak? Betul Pak? Ya, dan di bawahnya itu kan waktu menciptakan manusia kan pakai kata Kita. jamak kita, begitu. 1 pasal 1 ayat 26. Saya bacakan lagi. Ya, pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita Ya, kita. Kata menjadikan jamak. manusia menurut gambar dan rupa kita. Ditegaskan di ayat Iya. Lebih dari satu Jadi pribadi. di ya. dalam perjanjian lama itu secara implisit memang diajarkan tentang Tritunggal ini, begitu. Tapi sekali lagi menjadi jelas di perjanjian perjanjian baru. Nah, ayat yang dikutip oleh Pak Donditan itu adalah menyatakan Bapa itu Allah, kan gitu. Kenapa Tritunggal? Bapa Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, Alkitab menyatakan tadi kan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah. Iya. Coba dibaca 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, ini Yohanes juga yang nulis sama dengan yang menulis Injil Yohanes ya. Iya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Anaknya Yesus. Dia adalah Allah yang yang benar dan hidup. Anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang Allah, ya kan? Seperti itu. Jadi di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes mengutip perkataan Tuhan Yesus bahwa Bapa itu adalah Allah. Nah, kemudian dia di surat Yohanes, Rasul Yohanes yang sama memberi keterangan bahwa anak itu juga adalah Allah, begitu. Nah, kemudian itu dua pribadi. Kemudian Roh Kudus bagaimana? Nah, coba kita baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Iya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau menusai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil Ya, penjualan tanah jadi itu? Ananias itu mendustai Roh Kudus, ya kan? Jadi Oke. mereka mendustai Roh Kudus. Coba lanjutkan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, jadi engkau mendustai Roh Kudus, ya. Yang pertama tadi. Yang pertama, dan dikatakan kamu Jelaskan. dijelaskan bahwa engkau itu tidak mendustai manusia, Iya. tapi mendustai Allah. Dan kita nggak ketemu yang keempat. Kita baca lagi, kita nggak ketemu yang keempat.
Hanya ada Bapa adalah disebut Allah, Yesus Kristus disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah. Dan tadi 1 Yohanes 5 ayat 7, ketiganya adalah Satu. Gitu. Berarti itu Pak, sebetulnya kalau mau memahami Alkitab itu tidak bisa comot-comot satu ayat terus karena kita sudah punya konsep, ya kan, sudah punya konsep kemudian kita comot satu ayat sesuai dengan konsep kita. Sebetulnya itu salah, itu tindakan yang kurang bijak. Sebetulnya kalau memang mau mencari tahu tentang Alkitab harusnya dibaca secara keseluruhan dong Pak. Itu baru kita bisa tahu siapa tuh Yesus Kristus yang sebenarnya. Harusnya seperti itu, tidak main comot. Karena setahu saya di luar kekristenan dia sudah punya konsep dulu sesuai dengan imannya, dia comot tuh Alkitab supaya sesuai dengan konsep dia. Ini yang mereka paksakan. Nah, ini yang saya tahu seperti itu Pak. Bagian untuk Mari. Sebenarnya mengenai tadi Yohanes pasal 17 ayat 3 itu kan dianggap syahadat itu. Iya, itu kan utusan Allah Pak. Iya. Kebanyakan orang berpikir begini, kan Allah Bapa tuh yang ngutus Yesus. Mereka membuat kesan seolah-olah Yesus itu suruhannya Allah Bapa. Kan nggak bisa Yesus ngutus Allah Bapa, kan gitu. Jadi kesannya seolah-olah derajatnya lebih rendah daripada Allah Bapa karena utusan itu, kata utusan. Terus lalu Yesus itu mengutus Roh Kudus nih, kan ada lagi. Kan nggak bisa Roh Kudus mengutus Yesus gitu. Jadi seolah-olah derajatnya ada Allah Bapa nih paling tinggi, itu di tengah-tengah medium ada Yesus, lebih tengah lagi, lebih bawah lagi ada Roh Kudus karena berdasarkan dari kata utusan itu. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus, tidak bisa sebaliknya. Roh Kudus tidak boleh mengutus Allah Bapa atau bahkan Yesus tidak bisa mengutus Allah Bapa. Bagaimana kira-kira Pak? Begini sebenarnya kata utusan itu adalah berarti menekankan satu kehendak sebenarnya. Gitu. Waktu Yesus Kristus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, ya kan? Apakah itu Yesus Kristus jadi lebih rendah dari Yohanes? Kan tidak sebenarnya kan? Tapi itu Yesus mau berkata kepada Yohanes bahwa baptisan Yohanes itu memang datang dari Allah. Itu dia sekehendak dengan Yohanes. Gitu. Nah, jadi ketika kita berkata kita menyembah Tuhan Yesus, kita berkata Yesus Kristus itu Allah, itu ada orang berpikir bahwa kita ini menyembah manusia. Hari gini pagan katanya. Jadi menuduh orang Kristen ini masih paganisme karena menyembah manusia. Orang Yahudi juga ada yang berpikir begitu, gitu. Malah pagannya orang Kristen itu menurut dia itu menurut Rabi yang saya tonton itu lebih parah dari yang di India sana. Gitu, lebih parah. Kita bilang tidak seperti itu, kan gitu. Nah, jadi kita percaya Yesus itu adalah Allah karena Yesus sendiri memang membuktikan dirinya adalah Allah. Kan begitu. Coba kita lihat beberapa ayat. Ya, bahwa Yesus itu membuktikan dirinya adalah Allah. Nomor satu, dia itu maha tahu. Allah kan harus maha tahu kan? Yeah. Allah maha tahu. Coba dibaca Matius 17 ayat 27. Saya baca ya Pak. Ya, Matius 17. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bisa bayangkan, Tuhan Yesus kasih tahu Petrus sono pergi mancing, di ikan yang pertama itu buka. Dirham di situ. Ada 4 dirham di situ, bayar Luar pajak. biasa. Ikannya belum dibuka kan, malah belum dipancing. Suruh pancing. Ya, Tapi tahu akan ada uang, ada dirham di mulut ikan. Ikannya mancingnya pakai duit. Jadi luar biasa. Dia menunjukkan kemahatauannya. Dan juga kalau kita baca Matius 9 ayat 4 sampai 6. Matius. Tetapi Yesus
Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah hal lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus tahu yang dipikirkan orang. Ya. Kan begitu. Dan juga mendemonstrasikan bahwa Mengampuni dosa. anak manusia Berkuasa mengampuni. berkuasa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Karena setiap manusia berdosa. Setiap manusia berdosa. Gitu. Kemudian dia tidak berdosa. Iya. Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Jadi ini Tuhan Yesus ini berhadapan dengan orang-orang yang memang sengaja mau cari salahnya. Kan gitu. Ditantang. Yang bisa membuktikan aku berdosa silahkan. Kan begitu. Mereka ketemu tidak dosanya? Tidak ketemu. Sebenarnya Pilatus juga tidak ketemu dosanya. Dia kan cuci tangan kan? Dia nggak ketemu dosanya. Dia menyalibkan Tuhan Yesus karena dia takut desakan massa. Tapi dia sendiri bersaksi sebenarnya tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya. Wah, waktu diadili di Mahkamah Agama juga kan nggak ada dosanya. Nggak ada perbuatan dosa, curi apa segala macam nggak ada. Nah kalau misalnya manusia biasa, misalnya Pak Riko nantang Pak Yusias, sekarang tunjukkan dosaku. Wah, banyak. Gimana? Iya. Hah? Banyak. Kerjaan gampang ya. Nggak bisa, kan begitu. Iya, iya. Jadi Allah dia tidak berdosa. Dan Yesus Kristus ini tidak diciptakan. Nama untuk Yesus Kristus disebutkan di Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa itu maksudnya? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya kan? Aku adalah Alfa dan Omega. Omega. Maksudnya Alfa dan Omega itu, Alfa itu tidak ada yang menjadikan. Gitu. Awal dan akhir. Paling pertama ya. Paling pertama, tidak ada yang membuat dia. Ini abjad Yunani. Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi dia adalah Alfa dan Omega. Dan memang di dalam perjanjian lama, Jehovah itu punya sebutan Alfa dan Omega juga. Coba Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi Alfa dan Omega itu adalah gelar untuk Allah. Oh, jadi julukan ini sebenarnya orang-orang Yahudi udah tahu ya? Udah tahu. Itu untuk Allah. Dan Yesus, gelar itu melekat pada diri Yesus juga. Jadi ini adalah satu pembuktian bahwa memang Alkitab kita itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu. Yesus adalah Allah. Dan itu setara. Jadi di dalam Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini setara. Itu hakikatnya Allah. Ya, sifat Allah melekat pada masing-masing pribadi. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tadi Alkitab kan menyebutnya seperti itu. Dan Yesus Kristus kita membaca bahwa memang sifat-sifat Allah kan dinyatakan. Maha tahu, mengampuni dosa, maha kuasa, maha berdaulat, tidak berdosa. Kan seperti itu. Namanya juga melekat di Alfa dan Omega. Sama. Seperti itu. Nah, jadi semuanya itu menyatakan memang dia adalah Allah. Setara. Nah, Tapi tiga pribadi. tapi tiga. Kan memang disebutkan tiga pribadi. Ketiganya Adalah satu. adalah Esa. Adalah satu.
Maaf Pak Kurnia, kalau boleh saya kasih kesimpulan biar apa yang nonton siaran kita ini mereka bisa paham. Berarti Yesus adalah Allah, Ya, Bapa adalah Allah, ya, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Roh Kudus bukan Bapa, ya, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Yesus bukan Bapa. ya. Begitu ya Pak? Betul. Tapi sama-sama masing-masing memiliki sifat yang ilahi yang Iya, sama. iya. Nanti Tidak saling tumbuhkan. iya betul. Beda dengan sinkretisme, Pak, yang mengakui tiga Allah. Kalau tiga Allah di sinkretisme di triitisme kan ada dewa pencipta, ya kan? Dewa kesuburan, ada lagi dewa perusak. Iya. Nah, kalau ini tidak, kalau Tritunggal tidak seperti itu. Tidak seperti triitisme. Mereka satu, mereka sifat yang sama. Dia juga menjaga berdaulat, sama-sama berdaulat. Iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sekali lagi saya perjelas. Jadi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi nanti saudara saya akan coba sisipkan gambar seperti di gambarnya, nanti kira-kira saudara bisa lihat skemanya, saudara bisa perhatikan. Jadi seperti itu ya kira-kira Iya. Pak Kumi ya. Begitu. Jadi begini, kan Tritunggal. Yesus menyatakan Bapa adalah Allah, salah nggak? Tidak. Tidak, karena memang Allah kan Allah, gitu. tidak. Kan gitu. Jadi sebaliknya, Bapa menyatakan Yesus adalah Allah, salah tidak? Tidak. Ada ayatnya Pak? Ada ayat. Coba kita lihat Pak, biar yang mau tahu ini. Oh ternyata Bapa pernah menyatakan Yesus itu adalah Allah. Iya. Coba Pak, kita lihat. Ibrani pasal 1. Luar biasa. Ibrani pasal 1. Dari ayat 3 sampai 8 dibaca dulu. Saya baca ya Pak. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Nah, Allah. ini adalah gambar ini adalah anaknya, Ya. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, ini jadi kan ia duduk di sebelah Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan yang maha besar, maksudnya Bapa. Bapak. Setara kan? Iya. Gitu. Terus Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia nah, katakan, ia ini Bapa. Ya. Ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Iya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. ya jadi tentang anak, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Terus lanjutkan, Engkau mencintai keadilan dan membenci kepastikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. terus 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Nah, jadi Bapa menyebut Yesus Tuhan. ya Tuhan. Tadi di Yohanes tadi Yesus yang menyebut Allah adalah Allahku. Nah, di sini Bapa menyebut Yesus Allahku sama Tuhan. Gitu. Terus Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. jadi Bapa memberi kesaksian bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi. Karena di dalam penciptaan itu ketiga pribadinya ada. Bapa mencipta, Yesus mencipta, Roh Kudus mencipta. Nah, kalau Bapa menyatakan Yesus mencipta, salah tidak? Tidak. Kan melihat gitu. Tritunggal kan begitu. Jadi Bapa menyatakan Yesus Kristus itu Allah, di Yohanes tadi Yesus yang menyatakan Bapa itu adalah Allah. Seperti itu. Kan nggak masalah. Berat equal ya Pak, sama ya Pak. Iya. Saling bersaksi dalam Tritunggal kan kekal. Jehovah, Bapa itu Jehovah, Yesus Kristus itu Jehovah, Roh Kudus itu kan Jehovah.
di dalam perjanjian lama. Ya. Kan begitu. Tadi kan secara implisit kan sudah dikasih tahu ada Jehovah yang bersama dengan Abraham, Ya. ada Jehovah yang masih Di di atas. surga. Begitu. Nah, jadi Yesus Kristus itu juga dia menyatakan dia adalah Allah juga. Ngomong sendiri langsung. Dia Tuhan begitu. Ya. Coba Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus bilang akulah Guru dan Tuhan. guru dan Tuhan. Kan gitu. Guru dan Tuhan. Ya Tuhan gitu. Orang bilang itu Tuhan. Tuhan biasa. Tuhan katanya. Tuhan. Tuhan. Loh, kan Tuhan. untuk Bapa juga kan Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan kan pemilik, Pak. Sama juga. Ya. Begitu. Yang kurios, Bapa juga disebut kurios. Bapak juga disebut Iya, kurios. Yesus juga disebut kurios. Seperti Ya, kan itu. beda. Nggak masalah. Itu bahasa Yunani Ya. untuk Tuhan kan gitu. Pemilik. Ya, Tuhan kan pemilik. pemilik alam semesta Nah, kan. tapi pemilik alam semesta bukan seperti kita. Kan tadi Bapa sendiri Bukan bersaksi. Tuhan Yusias. Bukan. Ini Tuhan pemilik alam semesta, bukan Tuhan Yusias, bukan. Bukan. Kalau Tuhan Yusias ini terbatas. Saya hanya punya istri saya, punya anak saya, punya Jadi rumah saya, kalau punya rumah. Jadi kalau Tuhan Yusias nggak boleh disebut Iya, kurios, bukan iya. ya Pak, tapi Tuhan gitu Ya, ya. jadi kembali tadi Pak yang 17:3 berarti itu kalau pemahamannya salah Pak ya. Itu salah. Itu hanya menyatakan Yesus menyatakan Bapa adalah Allah. Gitu. Sama dengan Bapa menyatakan Yesus adalah Allah. Nah, Kan tapi begitu. tapi Nah, sebenarnya Hmm. orang bilang kita menyembah manusia. Tidak. Memang semuanya itu malah akan menyembah Tuhan Yesus. Ya. Di surga, penghuni surga itu menyembah Tuhan Yesus. Coba kita baca Silakan Pak. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat Coba dari ayat 1 dulu, 1 sampai. sampai 3 dulu Pak Riko. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga dan tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Nah, yang dilihat oleh Rasul Yohanes di surga itu ini siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yang adalah Allah juga. Iya, kan dia seorang. Dia kelihatan kan Bapa kan roh. Kan begitu. Kelihatan. Bapa roh. Tapi dia di sini Rasul Yohanes bilang katanya ada di tahta itu duduk seorang. Kan gitu. Seorang. Dikatakan di sini dan dia yang duduk yang seorang tadi itu duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Ini adalah Yesus Kristus. Ya, anak. Ya, gitu. Jadi Allah anak ini. Jadi kemudian dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, jadi ini memuji seorang yang duduk di tahta tadi. Yesus Kristus. Yesus Kristus tadi, malaikat itu kudus, kudus, kuduslah apa? Tuhan Allah. Kan gitu. Yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, alfa dan omega kan. Kemudian lanjutkan Pak Riko. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Siapa ini maksudnya? Yesus kan? Yesus. Yesus Kristus. Gitu. Terus Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. mereka apa? Menyembah.
menyembah Dia. Jadi penghuni surga itu menyembah Dia. Malaikat itu menyebutnya kudus, 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 Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan semua makhluk-makhluk itu katanya yang tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia dan menyembah Dia. Yang di surga saja menyembah Yesus Kristus. Kira-kira kalau yang di bumi ini kayak kita ini menyembah Yesus Kristus salah tidak? Ya, tidak. Kan kita juga kan berarti menyembah manusia, Pak. Menyembah Yesus Kristus itu menyembah Tuhan. Ya. Karena Yesus Kristus itu menjadi manusia demi menebus dosa kita. Dia harus menjadi pihak yang menyelamatkan kita dengan cara apa? Mengorbankan dirinya. Maka dia harus menjadi manusia. Nah, setelah selesai karya keselamatannya di atas kayu salib, dia sudah mati, dikubur dan bangkit. Maka itu dia tidak mengosongkan diri. Kalau ketika dia menjadi manusia, kalau Filipi itu kan mengosongkan diri, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dia pertahankan. Ya, dia mengosongkan diri, ngambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Karena pemberesan dosa kita hanya bisa dibereskan dengan dosa itu dijatuhin penghukum. Ya. Dia naik ke surga. Dan penghuni surga itu sujud menyembah Dia. Yohanes tadi, Wahyu pasal 4 tadi kan dia diangkat ke surga. Dan dia melihat ada seorang duduk di situ. Dan semua malaikat memuji Dia. Dan tua-tua itu tersungkur menyembah. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, maka sia-sialah kita. Nggak boleh disembah kan. Tapi penghuni surga menyembahnya. Iya. Maka kita pun juga harus menyembah Dia. Kan begitu? Ya kembali ke tadi Pak, yang 17:3 berarti kalau pemahamannya itu syahadat itu salah besar Pak ya? Itu salah. Ya. Itu hanya menyatakan bahwa Bapa adalah Allah. Yesus menyatakan Bapa adalah Allah. Kan nggak salah. Kan memang begitulah kenyataannya. Tapi sebaliknya kan, Bapa juga menyatakan Yesus adalah Allah. Begitu. Ya memang adalah Allah. Jadi Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan 1 Yohanes 5 ayat 7 ketiganya adalah satu. Ingat, Tritunggal itu Esa. Ya. Rasul Paulus sendiri mengulang itu bahwa Allah itu Esa. Tidak ada berhala. Tidak ada berhala sebenarnya. Selain daripada Allah yang Allah itu sendiri. Allah Esa, Allah yang Esa. Jadi ini sama dengan Allah di perjanjian lama. Gitu. Hanya di dalam perjanjian lama belum nyata Allah Tritunggal, kan gitu. Tetapi kan secara implisit kan terlihat. Gitu. Nah, Yudaisme salahnya adalah ketika Allah pribadi anak, Jehovah yang firman, yang anak, itu menjadi manusia, mereka tolak. Dan mereka beranggapan menyembah Yesus itu menyembah manusia. Tentu kalau Yesus Kristus itu manusia, Petrus itu pasti nggak mau ikut. Ya, Semua rasul-rasul pasti nggak mau ikut, gitu kan? Nggak ada yang mau percaya bahwa Yesus itu menyembah Yesus kalau Yesus itu manusia, tetapi mereka menjadi saksi. Sampai mati bahkan. Iya. Karena mereka tahu Yesus itu adalah Allah. Ya. Di depan mata mereka kan Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Dan puncaknya adalah ketika kebangkitan Dia. Luar biasa. Seperti itu.
Nah, jadi melihatnya harus seperti itu. Iya. Ya kalau nggak percaya bahwa Allah Tritunggal, masalahnya adalah kamu percaya Alkitab firman Tuhan tidak? Jadi begini Pak, kan saya lihatin sedikit saya sama komentarin ya. Kan saya lihat podcast yang diunggah di Ari Untung dengan Donitan, ini katakan kepada Ari itu begini. Jadi Alkitab ini ada kebenaran, cuma tidak semuanya kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran yang sesuai dengan iman kita terima, yang lainnya tidak. Ya, saya mau katakan begini, saya mau katakan kepada mereka di sana termasuk Donitan. Kami orang Kristen tidak memaksa Anda untuk percaya ini firman Tuhan. Ya. Atau sebagian firman kami tidak memaksa untuk itu. Ya. Tetapi juga Anda tidak boleh paksa saya. Atau seandainya saya tidak percaya you punya kitab firman Tuhan, ya Anda nggak boleh marah. Itu maksud saya seperti itu. Jadi ini seperti itulah kira-kira saya tanggapan dari podcast itu. Jadi jangan paksa saya juga untuk percaya apa yang diimanin Donitan itu dari Allah. Iya. Ya. Kira-kira itu tambahan saya. Ya, jadi seperti itu ya, mengenai dia kutip Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 20 ayat 17. Nah, itu bagi kita malah ayat itulah yang menyatakan, Yesus menyatakan pribadi Bapa adalah Allah. Ya, ada yang salah di situ. Ya, karena memang kita melihatnya tiga pribadi ini dinyatakan sebagai Allah dan Esa. Sudah cukup. Seperti baik, saudara, Anda sudah menyaksikan video ini, dan pesan saya sebenarnya kalau boleh supaya Anda mengerti dan memahami segala rangkaian yang ada dalam video ini, Anda harus tonton dari awal sampai habis tanpa di skip supaya Anda paham. Inilah iman kekristenan. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Bapa juga Allah dan Roh Kudus juga Allah. Mereka adalah tiga yang esa. Tetapi Anda perlu catat, Yesus tidak sama dengan Bapa, Bapa tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, atau Roh Kudus tidak sama dengan Yesus. Tetapi Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Dan inilah yang membedakan cara manusia diselamatkan menurut Alkitab dengan kitab-kitab yang lain. Kami percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, di mana Allah menyiapkan jalan keselamatan bagi manusia yang bisa ditempuh dari manusia pertama kali sampai dengan manusia terakhir. Jalannya sama, yaitu tetap lewat Yesus Kristus. Orang yang hidup di zaman perjanjian lama, mereka bisa masuk surga kalau mereka percaya kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yesus yang akan datang. Kita yang hidup di zaman sekarang ini bisa selamat lewat Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang sudah mati, yang telah mati. Jadi, saudara, kadang-kadang ada pertanyaan yang agak nyeleneh, kok Tuhan ini orang Kristen repot-repot ini menyelamatkan manusia? Itu adalah tanda bukti bahwa Allah tidak bisa menyangkal dirinya, di mana setiap dosa harus diganjar dengan hukuman. Orang yang berdosa untuk lolos dari hukumannya tidak bisa dengan perbuatan baik. Anda bisa lihat sekarang bahkan undang-undang di dunia ini pun percaya dan menganut sistem seperti itu. Kalau Anda bersalah di pengadilan untuk menebus dosa Anda tidak harus melakukan perbuatan baik, toh. Anda harus dihukum. Kalau Anda mencuri, Anda harus dihukum sesuai dengan pidana pencurian. Kalau Anda korupsi, mungkin Anda dihukum dengan pidana korupsi. Kalau Anda membunuh, Anda dihukum dengan pidana mati. Karena itu setimpal dengan perbuatan Anda. Bagaimana dengan dosa? Setiap dosa menghasilkan hukuman, yaitu maut yang kekal. Yesus Kristus yang adalah Tuhan tidak mempertahankan kemuliaannya di surga. Iya. Dia ada di surga, pemilik surga, menciptakan segala sesuatunya. Tetapi bagi manusia, tanda dia mengasihi manusia. Tanda Allah yang hidup itu mengasihi hidup saya, hidup Pak Yusias, hidup Pak Kurnia, selamat dari segala tuntutan dosanya adalah dia mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa seisi dunia. Terhitung pula di dalamnya adalah dosa saya. Apakah Anda mau dosa Anda tertanggung, dihukum bersama dengan Yesus di atas kayu salib?
karena itu adalah satu-satunya Anda bisa diselamatkan. Terima kasih Pak Gembala Kurnia yang sedikit. sudah, gimana Pak Yus? Sedikit saya tambahkan. Ya, pemirsa tahu bahwa kami orang Kristen, sahadat kami adalah, iman percaya kami adalah, kami adalah orang berdosa. Ini perlu tekankan lagi. Kami adalah orang berdosa. Dan Alkitab menyatakan semua orang berdosa. Dan dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Baru clear. Karena surga adalah tempat yang maha kudus. Hukuman atas dosa itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan saya aminkan itu. Nah, itulah sebagai syahadat atau iman percaya kami. Sehingga kami memiliki kepastian keselamatan. Kapanpun saya mati, saya ada di surga. Amin. Kira-kira tambahnya. Iya, amin. Ya, baik Pak Kurnia, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya saya pengen ngobrol lagi begitu panjang lagi, tetapi kita dibatasi oleh waktu ya. Nah, saya berharap dan berdoa Anda bisa menonton acara ini, yang sudah melihat video ini, Anda diberkati, Anda menemukan kebenaran di dalamnya, dan jangan lupa untuk dukung acara ini kalau Anda merasa sudah diberkati dengan subscribe ya. Yusias, Anda bisa share video ini, dan kalau ada pertanyaan yang mungkin Anda bisa tanya, Anda bisa ketik di kolom komentar. Baik, sebelumnya minta Pak Kurnia untuk tutup dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami, diselamatkan dari hukuman dosa karena Engkau, Yesus Kristus, sudah menanggungnya di atas kayu salib bagi kami. Kami yang harusnya dihukum, tapi Engkau menyelamatkan kami, memikul hukuman yang ditimpakan kepada kami. Terima kasih. Kami pun Tuhan, ya sebelum sampai kepada surga, kami teruskan untuk menyembah-Mu, menghormati. Karena kami tahu semua penghuni surga itu akan menyembah-Mu juga. Terima kasih malam ini, pimpin semua pendengar yang sudah menyaksikan acara ini juga. Nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Akhirnya selamat malam Pak Yusias, selamat malam Pak Kurnia, dan salam Maranatha.